Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Tetap semangat dimanapun kita berada. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati ya. Selesai, alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu ingin mengulas terkait materi kemarin mengenai teks anekdot. Masih ingat ya? Nah, teks anekdot merupakan sebuah narasi cerita lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Nah, sudah paham ya? Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai materi baru yakni teks resensi. Mungkin ada yang masih kurang familiar dengan materi hari ini. Nah, untuk itu sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan menayangkan cuplikan video. Nah, silahkan kalian untuk mengamati secara seksama. Ceker, aku paling suka ceker. Enak banget. Kelima masih sanggup deh kayaknya. Sekarang itu pedasnya tuh pedas enak gitu loh. Cekernya juga enak, lembut banget. Ini pertama kali aku makan seblak dan nggak nyesel sih. Bagaimana setelah melihat video tadi? Sudah ada sedikit bayangan ya terkait materi hari ini? Mengenai apa sih video tadi? Nah, video tadi secara umum kita mengenalnya dengan istilah review atau ulasan. Nah, sebenarnya tanpa disadari kegiatan seperti itu merupakan atau termasuk dalam kegiatan resensi. Karena resensi saat ini tidak hanya dijumpai di media cetak atau tugas sekolah saja, ataupun sekedar di hal-hal yang bersifat formal. Namun di sosial media saat ini sudah mulai berkembang banyak sekali fitur-fitur atau mungkin konten-konten yang dapat dijumpai melalui gawai yang membahas atau mungkin terkadang termasuk ke dalam kegiatan resensi. Nah, selain itu materi ini juga berulang ya. Kita dulu pernah mempelajarinya ketika di jenjang SMP. Di jenjang SMP kita mengenalnya dengan istilah teks ulasan. Nah, sudah mulai ingat ya sampai sini. Nah, semoga masih untuk kalian yang mungkin masih meraba-raba terkait materi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi teks resensi. Nah, pada pembahasan ini kita akan memahami isi dan sistematika dari teks resensi. Resensi adalah ulasan atau penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lain. Nah, biasanya tugas peresensi atau orang yang meresensi itu memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah karya tersebut layak dibaca atau tidak, atau layak dikonsumsi dalam hal menikmati sebuah keindahan dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita perhatikan pendapat ahli mengenai resensi. Yang pertama ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Resensi merupakan pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku. Selanjutnya ada menurut Kosasih tahun 2019 yang menyatakan bahwa resensi adalah tulisan yang berisi tinjauan ulasan kualitas suatu buku, film, pementasan drama, atau album lagu, atau bisa juga berupa lukisan ataupun karya lainnya. Yang terakhir ada menurut Setianingsih tahun 2017 yang menyatakan bahwa resensi adalah penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik dan buruk karya tersebut secara objektif. Nah, dari beberapa pengertian dari para ahli tersebut dapat dikatakan bahwasannya resensi merupakan sebuah kegiatan mengenai bagaimana cara untuk menghargai tulisan atau karya orang lain dengan memberikan komentar secara objektif atau hal-hal yang dapat ditanggapi dalam resensi, seperti mengenai kualitas isi, penampilan, ataupun dari kaidah kebahasaannya, atau juga bisa dari manfaat karya tersebut bagi pembaca.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur atau sistematika yang terdapat dalam resensi. Nah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, judul resensi. Nah, judul resensi harus sesuai dengan keseluruhan isi dari resensi. Selanjutnya adalah identitas buku. Nah, identitas buku ini mencakup judul buku, jenis buku, lalu ada pengarang, penerbit, tahun terbit, terus ini cetakan keberapa, lalu berapa jumlah halamannya. Nah, di sini presensi harus menunjukkan nih jenis buku yang diresensi itu seperti apa. Nah, jenis buku yang diresensi ini bisa termasuk dari fiksi ataupun non fiksi. Nah, selanjutnya adalah pendahuluan atau pembuka resensi. Nah, pada bagian pendahuluan ini berisi mengenai landasan berpikir dari presensi. Nah, biasanya mengemukakan terkait tema dan deskripsi dari buku secara singkat. Selanjutnya adalah isi resensi. Nah, di sini isi resensi itu meliputi sinopsis atau isi buku yang dimuat secara ringkas. Nah, atau mungkin ini berupa ulasan singkat dari buku dengan berisi kutipan secukupnya. Nah, di sini juga terdapat keunggulan dan kelemahan buku. Juga ada beberapa tinjauan bahasa serta kesalahan cetak yang ada di dalam buku. Nah, biasanya tidak semua buku itu juga terdapat kesalahan cetak atau mungkin mengalami kekeliruan, tetapi ada juga buku yang masih tidak sesuai dengan kaidah semestinya. Selanjutnya adalah sinopsis isi buku. Nah, pada bagian ini presensi mengemukakan pokok-pokok isi buku. Jika yang diresensi buku-buku fiksi, presensi harus mengemukakan unsur-unsur yang berhubungan dengan masalah watak dan latar cerita, sehingga orang lain juga akan penasaran ingin membaca buku yang diresensi oleh presensi. Selanjutnya adalah kelemahan dan keunggulan buku. Nah, penulisan resensi pada bagian ini harus mengemukakan dari segi-segi yang menarik dari buku. Nah, sehingga penulis buku juga harus mengemukakan segi-segi yang menarik dari buku. Namun, selain mengemukakan hal-hal yang baik, kita juga harus apa adanya. Semisal kita menemui sebuah kekurangan, kita harus apa adanya terkait opini itu. Jadi, kita harus jujur dengan pembaca, namun juga tidak menjelek-jelekan atau mungkin menjatuhkan dari segi pembuat buku, penerbit dan sebagainya. Juga harus dimuat dengan kata-kata yang sopan dan juga baik untuk disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya adalah penutup. Nah, unsur penutup resensi berisi buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Jadi pada unsur penutup ini berisi mengenai pentingnya buku ini tuh digunakan untuk golongan seperti apa dan mengapa buku ini itu dimuat dan sebagainya. Nah, di sini presensi juga mengemukakan simpulan dalam bagian penutupan. Biasanya penulisan resensi pada bagian ini harus mengemukakan nilai yang diperolehnya terhadap buku yang diresensi, disertai juga beberapa imbauan-imbauan untuk pembaca. Nah, sekarang coba perhatikan contoh teks resensi berikut berdasarkan penyajian isinya. Di sini ada sebuah contoh teks mengenai teks resensi. Nah, di sini ada judul resensi, yaitu bisa diperhatikan Valentino Rossi Sang Juara. Nah, di sini juga dipaparkan mengenai identitas buku. Ada juga pendahuluan serta isi resensi. Bisa diperhatikan secara seksama. Identitas buku ini berisi judul, lalu di sini ada judul asli, juga ada penerjemah, penerbit serta jumlah halaman. Nah, jadi buku ini tadinya merupakan buku dari bahasa Inggris namun diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Nah, ini bisa dijelaskan atau dilampirkan atau dipaparkan mengenai judul aslinya, lalu penerjemahnya siapa dan sebagainya. Di sini ada pendahuluan atau pembuka dari isi buku. Nah, di sini penulis memilih buku ini karena sangat digemari oleh anak-anak muda, terutama penggemar otomotif. Selain itu, buku tersebut mengungkapkan rahasia perpindahan Valentino Rossi dari tim Honda ke tim Yamaha yang selama ini tidak terungkap oleh media. Nah, itu merupakan pembuka atau mengenai kisah-kisah dari Valentino Rossi yang mungkin jarang diungkap di publik dan sebagainya. Nah, itu dilampirkan dalam buku ini. Ada beberapa poin yang tidak dilampirkan di publik
terkait Valentino Rossi, tetapi di buku ini dilampirkan. Nah, itu bisa menjadi pendahuluan. Selanjutnya adalah isi resensi. Nah, isi resensi ini berisi terkait kemenangan demi kemenangan yang telah diraih oleh Rossi bersama Honda, sehingga membuat mereka yang berkecimpung dalam tim Honda mulai beranggapan bahwa yang menentukan sebuah kemenangan adalah mesin motor, bukan pembalapnya. Sehingga mereka membandingkan Yamaha, salah satu pesaingnya yang tidak pernah memenangi satu balapan pun karena mesin motornya memang kalah cepat dari Honda. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu patokan mengenai isi resensi dengan judul Valentino Rossi Sang Juara. Nah, di sini di isi resensi juga terdapat kemenangan demi kemenangan. Itu ada relevansinya ya di situ. Nah, itu bisa menjadi acuan atau patokan dalam menuliskan isi resensi. Oke, bisa dipahami ya bagaimana sistematika penyusunan dari teks resensi ini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan latihan soal terkait teks narasi. Silahkan disimak bacaan berikut yang akan Ibu tampilkan dengan seksama. Nah, di sini terdapat sebuah gambar yang bertuliskan teknik bermain gitar. Selanjutnya juga terdapat beberapa identitas dan juga beberapa narasi mengenai gitar ya. Nah, bisa diperhatikan. Nah, setelah kita membaca bacaan tadi, sekarang Ibu ingin kita menganalisis secara bersama mengenai teks resensi. Di sini kita analisis bersama dengan membaca bacaan yang sebelumnya. Judul resensi. Nah, ini bisa dilihat ya, judul resensinya itu adalah teknik bermain gitar. Nah, ini judul resensi sudah pasti selalu terletak di bagian judul, di bagian awal selalu terlihat judul buku, judul resensi. Nah, itu pasti sama. Nah, itu juga harus diperhatikan, jadi tidak mungkin berbeda ya. Lalu yang kedua, identitas resensi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa identitas resensi itu sama juga dengan identitas buku. Nah, jadi apa yang dilampirkan di situ seperti judul, tahun, penulis, penerbitnya siapa dan sebagainya, itu adalah identitas dari resensi. Nah, itu juga sama ya. Lalu pendahuluan. Nah, seperti di contoh teks sebelumnya, pendahuluan itu berisi pembuka dari resensi. Dijelaskan bahwa gitar merupakan sebuah alat musik yang sangat populer. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai acuan atau kita bisa katakan bahwa ini adalah pendahuluan. Biasanya pendahuluan atau pembuka itu diawali dengan adalah, ialah, yakni, merupakan dan sebagainya ya. Nah, ini bisa jadi patokan atau acuan kita. Gitar merupakan sebuah alat musik bla bla bla. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah isi resensi. Nah, pada bagian isi resensi ini kita bisa kaitkan dengan judul. Buku ini menyajikan bahasan tentang bagaimana teknik bermain gitar. Lalu kita masukkan narasi berikutnya dengan gitar itu adalah alat musik yang menghasilkan melodi. Itu kata yang mengikutinya yang berada di dalam isi resensi itu. Lah, lalu kita bisa tambahkan kalimat-kalimat yang lain yang bisa membubuhi dan bisa menyambungkan kalimat sebelumnya sehingga padu menjadi paragraf. Kita juga harus mengkorelasikan beberapa kalimat yang ada seperti itu. Lalu ada keunggulan buku. Keunggulan buku. Nah, ini bisa dipahami ya bahwa keunggulan ini tentunya berisi hal-hal baik mengenai buku. Nah, ini bisa dikatakan buku ini memiliki manfaat karena buku ini menyajikan pengetahuan terkait teknik untuk bermain gitar. Berarti bagaimana teknik yang baik dan tepat untuk bermain gitar. Jadi keunggulan buku ini kita bisa kaitkan dengan hal tersebut. Jadi buku ini menyajikan teknik untuk bermain alat musik yaitu gitar. Nah, untuk semua kalangan tentunya dan tidak terbatas pada usia pembaca. Jadi mau anak kecil maupun lansia maupun dewasa kalau mau membaca buku ini dipersilahkan karena bermain alat musik itu dari umur berapa saja sudah diperbolehkan karena ini bukan hal yang berbahaya. Selanjutnya adalah kekurangan. Mungkin terkadang ada beberapa buku yang kita menemukan tidak ada kekurangan, itu juga sah-sah saja. Tapi kalau kita ingin mengkorelasikan lagi lebih dalam dan kita ternyata menemukan sebuah kekurangan, itu juga tidak apa-apa. Itu namanya opini dari resensi. Nah, coba kita lihat kembali teksnya, kita pahami. Jika kita memiliki opini bahwa ternyata tidak ada kekurangan, itu juga bisa
tidak ada kekurangan, itu juga diperbolehkan. Jadi semuanya juga dilihat dari opini kita, tetapi juga berpatokan pada apa yang kita lihat apa adanya, seperti itu. Selanjutnya adalah penutup. Nah, penutup itu berisi dari untuk siapa dan mengapa buku ini dibuat. Nah, itu bisa kita kaitkan mengenai dari teknik bermain gitar ini merupakan buku yang menarik untuk dibaca. Nah, itu kita bisa buat kata-kata sendiri dengan mengkorelasikan dengan buku ini tuh sebenarnya bermanfaat atau mungkin untuk apa sih dibuat dan sebagainya. Mungkin bisa kita korelasikan seperti ini. Teknik bermain gitar merupakan buku yang menarik. Nah, salah satunya kita bisa mencari-cari nih di bagian bab yang ada di dalam buku. Kita melihatnya misalnya salah satunya pada bab bodi gitar dang, kunci nada yang memberikan sugesti bahwa tanpa melihat nada tertentu, mendengar suaranya saja akan mampu membedakan jenis nada. Nah, buku ini ternyata memberikan manfaat atau mungkin buku ini menarik dibaca karena terdapat bab terkait bentuk dari gitar ternyata mempengaruhi jenis nada yang dikeluarkan. Nah, tidak semua buku mungkin sedetail itu sampai menampilkan bahwa ternyata bentuk gitar itu mempengaruhi jenis nada. Nah, mungkin tidak semua buku menampilkan detail seperti itu. Buku alat musik ya. Jadi beberapa part yang mungkin kita anggap itu sebagai hal-hal yang penting atau mungkin hal-hal yang menjadi alasan kenapa buku itu ada atau mungkin hal-hal unik dalam buku, keistimewaannya itu bisa menjadi penutup gitu. Nah, sampai di sini sudah mulai paham ya terkait apa itu teks resensi, lalu bagaimana sistematika dari penulisan teks resensi. Nah, baik, untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Sampai bertemu di pekan depan di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.